Halo teman-teman, selamat datang di video vlogku yang ke-7. Video ini merupakan lanjutan ya dari videoku yang sebelumnya, dimana aku sempat membahas terkait penggunaan alat tes dalam tahapan seleksi karyawan di perusahaan. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas kira-kira siapa sih yang boleh menggunakan alat tes psikologi dan batasannya sampai di mana. Nah, menggunakan ini terbagi menjadi 3. Ada mengadministrasikan, terus ada men-scoring, dan yang terakhir ada menginterpretasi hasil tes psikologinya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, dalam rumpun keilmuan dan profesi psikologi ada yang namanya HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. HIMSI ini merupakan organisasi profesi independen yang mewadahi ilmuwan psikologi dan juga psikolog se-Indonesia. Jadi dia tuh mirip sama seperti ID atau mungkin sama seperti PPNI ya, punyanya perawat itu, atau mungkin IAI ya, punyanya apoteker. Nah, HIMSI ini dia mengatur bagaimana layanan psikologi yang diberikan ya, layanan profesi psikologi yang diberikan oleh ilmuwan psikologi maupun psikolog agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur. Nah, cara mereka buat mengatur layanan psikologi ini supaya bisa sesuai dengan prinsip-prinsip ya, ada prinsip penghormatan ya, bagaimana kita memenuhi hak-hak dan menjaga kerahasiaan klien. Ada juga prinsip integritas, seberapa jujur kita yang menggunakan alat tes itu. Terus ada prinsip profesionalitas, ada prinsip keadilan ya, kita tidak berpihak pada golongan tertentu, tidak bias, dan yang terakhir ada prinsip manfaat. Nah, semua ini itu diatur dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia. Nah, dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia, satu hal yang diatur di situ adalah penggunaan alat tes psikologi dan juga pengklasifikasian alat tes itu ke dalam beberapa kategori. Nah, untuk ilmuwan psikologi ya, dalam hal ini mahasiswa dan juga sarjana S1, S2, dalam penggunaan alat tes psikologi itu hanya sebatas, kalau kebanyakan ya yang aku baca di bukunya, itu digunakan hanya sebatas pada pengadministrasian dan juga penscoringan. Sedangkan untuk interpretasi itu kebanyakan dilakukan oleh psikolog. Nah, untuk penjelasan dari penggunaan alat tes ini, HIMSI juga mereka udah mengeluarkan surat keputusan. Mereka udah ngeluarin surat keputusan terkait klasifikasi tes psikologi. Nah, di surat keputusan itu mereka udah ngejelasin secara rinci alat tes apa aja ya, sesuai dengan kategorinya, dan juga batasan-batasan penggunaan dari mahasiswa, kemudian ada sarjana, dan juga psikolog. Langsung aja mungkin aku jelasin sedikit. Nanti mungkin teman-teman juga bisa lihat langsung ya di buku kode etiknya maupun di surat keputusan yang dikeluarkan oleh HIMSI terkait klasifikasi tes psikologi. Jadi yang aku tangkap, yang pertama mereka tuh ngebagi tes psikologi ke dalam 4 kategori. Kategori pertama atau kita nyebutnya kategori A. Kategori A ini merupakan tes psikologi yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian khusus dalam pengadministrasiannya maupun penginterpretasiannya. Maksudnya dari tidak bersifat klinis ini adalah dia tidak mendiagnosis suatu gangguan kayak gitu. Nah, contoh dari alat tes kategori A ini adalah kalau yang kita sebagai mahasiswa mungkin udah gak asing lagi sama kuesioner penelitian gitu kan. Kuesioner penelitian suatu variabel kayak variabel persepsi, variabel stres ya, atau mungkin variabel penelitian lain. Nah, ini masuk dalam kategori tes psikologi yang A. Selain itu ada juga tes prestasi ya, kayak ulangan harian gitu, ujian tengah semester. Ini masuk ke dalam kategori A. Terus ada juga tes kategori B.
Nah, tes kategori B ini dia kurang lebih mirip ya sama kategori A, tidak bersifat klinis ya, dia tidak digunakan untuk mendiagnosis suatu gangguan dan juga namun dia butuh keahlian dalam pengadministrasian maupun interpretasinya. Nah, untuk yang kategori B ini dia sebenarnya untuk yang A dulu ya. Kalau yang A itu sebenarnya dia boleh digunakan oleh yang non psikologi. Nah, sedangkan untuk yang B sampai seterusnya ini lebih disarankan digunakan ya, penggunaannya itu oleh ilmuwan psikologi maupun seorang psikolog kayak gitu. Nah, kalau yang B ini dia itu contohnya kayak tes DAT. Tes DAT ini adalah differential aptitude test. Jadi kayak tes kepribadian sederhana kayak gitu DAT. Terus ada MMPI sama Big Five Personality, ini masuk dalam kategori B. Terus ada juga kategori C. Nah, kategori C ini dia udah masuk dalam kategori tes psikologi yang advance, di mana orang yang boleh menggunakan alat tes ini dia harus punya 3 syarat. Yang pertama, dia harus paham sama psikometri tesnya, dia harus paham sama teori di balik tes itu, dan dia harus punya keahlian menginterpretasikan hasil tes. Nah, jadi orang yang boleh menggunakan alat tes ini mereka minimal harus punya ketiga syarat itu. Nah, cuman untuk pengadministrasian sama scoring ini masih dibolehkan dilakukan oleh mahasiswa maupun sarjana ya. Sarjana ini bisa S2 maupun S2 psikologi. Sedangkan untuk interpretasi ini udah mutlak harus dilakukan oleh seorang psikolog, nggak boleh lagi mahasiswa maupun sarjana. Nah, sedangkan untuk yang kategori yang D ini syaratnya sama ya, 3 itu cuman ketambahan 1. Jadi dia harus paham sama psikometri tes, dia harus paham teori di balik tes itu, dia harus punya keahlian interpretasi, dan yang keempat dia harus punya minimal pengalaman menggunakan alat tes itu selama setahun di bawah supervisi seorang psikolog yang udah punya pengalaman sama tes itu. Nah, jadi ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menggunakan alat tes itu, terutama dalam hal menginterpretasikan hasilnya. Nah, untuk kategori yang D ini untuk mahasiswa dia udah nggak boleh lagi mengadministrasikan. Jadi minimal orang yang boleh mengadministrasikan adalah sarjana, entah itu S1 atau S2, dan yang boleh menginterpretasikan adalah seorang psikolog yang udah berpengalaman. Nah, kategori tes yang D ini itu kebanyakan adalah contohnya adalah tes proyektif ya, tes-tes yang ingin mengungkap sesuatu yang bersifat personal ya dari seseorang. Nah, tes proyektif ini contohnya kayak tes-tes menggambar kayak DAP ya, draw person, kemudian ada HTP, hasty person, ada juga tes-tes sentence completion ya, melengkapi kalimat, SSCT kayak gitu. Nah, kurang lebih itu sih teman-teman, di video kali ini kurang lebih aku udah ngebahas ya siapa sih yang boleh menggunakan alat tes psikologi, batasannya sampai di mana ya udah aku bahas. Silakan teman-teman kalau mungkin pembahasan dari aku terlalu cepat bisa diulang ya. Untuk file-filenya mungkin ya terkait buku kode etik sama surat keterangan klasifikasi tes psikologinya bakal aku taruh di deskripsi grup sebagai referensi. Teman-teman mungkin bisa cari sendiri filenya. Itu aja mungkin di video kali ini, nggak terlalu panjang. Mungkin insya Allah di video selanjutnya aku bakal ngebahas terkait permasalahan-permasalahan yang muncul terkait penggunaan alat tes psikologi kayak gitu. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.